warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Ibu Awang Hamakonda, salah satu dosen pada program studi Agroteknologi Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran pada mata kuliah inti program studi Dasar-Dasar Ilmu Tanah sebagai salah satu syarat dalam PDD UKTPP pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah inti program studi agroteknologi memiliki SKS 2 terdiri dari 1 praktek dan 1 teori. Deskripsi dari mata kuliah ini yakni mata kuliah dasar ilmu tanah memberikan pemahaman tentang morfologi tanah, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah, dan proses pembentukan dan perkembangan tanah. Capaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah mampu menghasilkan konsep teoritis ilmu tanah, sifat kimia tanah secara cepat. Subjek MK-nya mampu menelaah konsep dasar sifat kimia tanah dalam budidaya tanaman di bidang pertanian. Adapun pokok bahasa pada mata kuliah ini yakni morfologi tanah, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, biologi tanah, dan perkembangan tanah. Adapun pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah inti yakni buku menurut Rahmat Sutanto tahun 2005, Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Konsep dan Kenyataan, dan juga didukung dengan jurnal terkait dengan sifat kimia dan biologi tanah. Kemudian didukung dengan isu-isu dalam dunia pertanian, bisa diakses di dalam Google Scholar. Adapun aspek penilaian, pertama kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Metode yang digunakan dalam mata kuliah inti ini adalah presentasi, ada case study, problem based learning. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua di mata kuliah dengan topik sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Dan sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, saya minta untuk kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, sekali lagi saya menyapa, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, syukur. Pak juga puji Tuhan hari ini kabarnya baik, dan kita akan memulai perkuliahan kita dengan topik sifat kimia dan biologi tanah. Perlu saya menanyakan untuk mereview atau menanyakan kembali pertemuan materi di pertemuan sebelumnya terkait dengan sifat fisik daripada tanah. Dari adik-adik mahasiswa, sifat fisik yang adik-adik tahu apa saja? Tekstur tanah. Ya, silakan. Ada porositas tanah. Porositas tanah. Ada lagi? Warna tanah. Masih ada? Permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah. Oke, baik. Berarti materi yang adik-adik dapatkan pada pertemuan sebelumnya masih ingat ya. Pertama tadi itu ada porositas tanah, tekstur tanah, permeabilitas tanah, warna tanah, dan struktur tanah. Baik, hari ini kita akan memulai materi kita, namun saya persilakan adik-adik mahasiswa untuk mengisi daftar hadir untuk perkuliahan kita hari ini. Baik, sambil mengisi daftar hadir, kita akan mulai
topik bahasan kita yaitu sifat kimia dan biologi tanah. Menurut adik-adik semua dari topik hari ini, adakah yang tahu sifat kimia itu kita pelajari apa saja? Ya, silakan. Jadi terima kasih untuk kesempatannya Pak. Jadi kalau kita belajar soal kimia tanah, maka kita akan belajar soal pH tanah dan unsur hara dalam tanah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Jika kita belajar tentang sifat kimia tanah, berarti kita belajar mengenai ketersediaan nutrisi dan kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah. Baik, benar. Masih ada lagi? Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa bahwa yang kita pelajari dalam kimia tanah itu berkenaan dengan pH tanah, bahan organik, juga kandungan hara ataupun nutrisi di dalam tanah. Oke, untuk sifat biologi apa saja yang adik-adik mahasiswa ketahui? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Untuk sifat biologi yang bisa dipelajari itu mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ya, benar, mikroorganisme di dalam tanah. Masih ada lagi? Masih ada? Silakan. Ya, baik. Untuk sifat biologi tanah, salah satu tadi berkenaan dengan mikroorganisme di dalam tanah. Mikroorganisme di dalam tanah itu apa saja yang adik-adik mahasiswa ketahui? Ya, silakan. Mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu ada bakteri dan jamur. Ada bakteri dan jamur. Masih ada lagi? Ya, silakan. Di mikroorganisme dalam tanah seperti cacing juga Pak. Selain itu ada bakteri-bakteri seperti mycorrhiza dan bakteri-bakteri lainnya untuk menunjang pertumbuhan tanah dan tanaman. Ya, baik. Terima kasih untuk jawaban dari mahasiswa-mahasiswi berkaitan dengan materi kita hari ini. Baik, kita akan memulai materi kita hari ini, kimia tanah dan juga biologi tanah. Hal yang perlu kita perhatikan adalah karakteristik daripada kimia tanah itu di lapangan. Pertama itu kita bicara tentang pH tanahnya, kemudian bahan organik dan juga kapur bebas. Mengapa kita perlu mengetahui pH tanahnya? Karena kita harus tahu juga berkaitan dengan asam dan basa di dalam tanah. Karena tanaman juga ada yang membutuhkan pH-nya yang standar, ada juga yang membutuhkan pH-nya yang rendah, atau juga membutuhkan pH-nya yang tinggi. Jadi beberapa varietas itu membutuhkan pH yang bervariasi. Tapi kita sangat membutuhkan pH-nya yang netral. Berapa pH netralnya? 7. Ya. pH netralnya 7 ya. Oke. Baik. Yang kedua itu bahan organik. Mengapa perlu bahan organik pada sifat kimia tanah? Bahwa tanah itu untuk memperbaiki sifat fisiknya adalah kita membutuhkan bahan organik. Bahan organik yang adik-adik tahu apa saja? Ada? Pelapukan dari sisa tanaman. Ya, sisa pelapukan dari sisa tanaman. Ada lagi? Ya, sisa-sisa pelapukan itu akan terbentuk menjadi bahan organik ataupun unsur hara yang akan menambah, memperbaiki struktur maupun sifat fisik daripada tanah. Kemudian ada yang namanya kapur bebas. Ya, kita tahu bahwa kalau misalkan pH-nya itu masam, maka kita harus melakukan pengendalian yang namanya kapur dolomit. Ya, kapur dolomit itu akan diberikan apabila pH-nya itu rendah. Ya. Baik, jadi sifat fisiknya dan sifat kimia dan juga sifat biologi yang kita akan pelajari seperti ini. Kemudian dalam pH tanah kita tahu bahwa larutan tanah itu adalah air tanah yang mengandung ion-ion terlarut yang merupakan hara bagi tanaman. Kemudian ada yang namanya sifat larutan dalam tanah yang dinyatakan dalam pH tanah atau min log H. Apa itu min log H? Ada yang tahu log H itu apa? H-nya itu apa? Hidrogen. Iya, oke.
Kemudian bila dalam tanah ditemukan ion H lebih besar dari ion A, maka disebut tanah itu masam. Ion H sama dengan OH berarti netral, dan ion H lebih kecil itu berarti basa. Maka pH yang dimaksud di sini untuk netral itu berapa? 7. Ya. Baik, kita lanjut. Apa arti pH bagi pengharaan? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Ya, silakan. Jadi terima kasih, seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi awal tadi bahwa setiap tanaman membutuhkan pH yang berbeda-beda dan bervariasi. Jadi untuk pH yang masam ada tanaman-tanaman tertentu, pH basa dan pH netral. Sehingga arti pH sangat penting untuk perharaan karena berkaitan dengan pertumbuhan tanaman, sehingga ketika tanaman yang tidak sesuai dengan pH yang ditentukan, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Halo, masih ada lagi? Bagaimana, masih semangat? Masih. Oke, ya. Arti pH bagi pengharaan ya. Yang pertama itu kebanyakan tanaman itu toleran terhadap pH. Yang terpenting itu adalah kecukupan unsur hara di dalam tanah. Kecukupan unsur hara dalam tanah itu kita akan ketahui yang namanya unsur hara apa saja? Unsur hara makro. Ya, unsur hara makro dan mikro. Ya, itu yang dibutuhkan oleh tanah. Ya, kemudian tersedianya unsur hara yang cukup itu juga dipengaruhi oleh pH tanah. Kemudian kedua ini sebenarnya kita akan mengidentifikasi nanti untuk pH aktual itu kita akan melihat bagaimana H2O, kemudian pH potensial itu KCl 1 nitrogen. Oke, ini untuk mengidentifikasi. Mengapa kita perlu identifikasi pH? Supaya Menyesuaikan pH dengan tanaman, Pak. ya menyesuaikan pH dengan tanaman. Apa saja alat yang digunakan untuk mengukur pH tanah? pH meter. pH meter, ya benar. pH meter. Ya. Kenapa kita perlu menggunakan pH meter itu? Supaya kita mengidentifikasi awal berapa pH tanah yang ada di dalam tanah tersebut ataupun di lahan pertanian sebelum kita melakukan yang namanya budidaya. Oke. Baik. Kemudian kandungan bahan organik di dalam tanah, ya. Apa saja yang Anda ketahui atau mahasiswa ketahui berkaitan dengan bahan organik di dalam tanah? Apa itu bahan organik? Ada yang tahu bahan organik itu apa? Silakan. Baik, Pak. Bahan organik itu merupakan hasil dari dekomposisi sel-sel tanaman yang terjadi dekomposisi oleh bakteri atau oleh cacing di tanah sehingga membentuk humus di dalam tanah yang bisa juga menjadi unsur hara bagi tanaman. Terima kasih. Oke, benar ya. Jadi bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik yang kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi. Proses dekomposisi itu sama dengan proses penguraian sisa-sisa tanaman kemudian menjadi bahan organik ataupun yang namanya humus tanah. Ada yang tahu apa fungsi dari humus tanah? Untuk menyuburkan tanah dan apa? Menyuburkan tanah. Kalau misalkan tanahnya subur, tanamannya mengalami peningkatan apa? Produktivitas. Oke, baik. Nah, bahan organik ini memang sangat dibutuhkan ya bagi tanaman untuk pertumbuhan maupun produktivitasnya. Baik. Ada yang tahu asal bahan organik itu dari mana saja? Silakan. Tanaman itu sendiri. Ya. Tanaman sendiri bisa berupa hasil pemupukan dari pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik. Ya, masih ada lagi? Masih ada? Silakan. Masih ada?
organik itu dari mana? Asal bahan organik itu juga bisa berasal dari pupuk kandang. Ya, berasal dari pupuk kandang. Masih ada lagi? Ya, silakan. Kalau asal bahan organik itu ada berasal dari bahan-bahan yang mudah diurai seperti makhluk hidup seperti binatang dan hewan, manusia juga, dan juga ada sisa-sisa dari metabolisme dari makhluk hidup sendiri seperti kotoran-kotoran dari manusia atau hewan. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi ada sumber primer, sumber sekunder, dan juga sumber lainnya. Kalau sumber primer itu berasal dari jaringan organik flora, kemudian sumber sekunder itu dari jaringan organik fauna yang terdiri dari kotoran dan juga mikrofaunanya. Kemudian sumber lain di luar itu pemberian pupuk organik, ada pupuk kandang, pupuk hijau, bokasi ataupun kompos dan pupuk hayati. Ya, ini merupakan asal usul dari bahan organik yang kita gunakan. Kemudian apa saja peranan bahan organik ya? Peranan bahan organik itu terhadap perubahan sifat fisik maupun kimia tanah itu bisa dilihat. Pertama itu menjadi stimulan terhadap granulisasi tanah, kemudian memperbaiki struktur tanah menjadi lemah. Nah, peranan bahan organik terhadap perubahan sifat kimia tanah itu apa saja yang adik-adik mahasiswa tahu? Silakan. Meningkatkan jumlah unsur hara di dalam tanah. Ya, benar. Ada lagi? Menghasilkan humus tanah yang berperanan secara kolodial dan senyawa. Ya, benar. Masih ada lagi? Iya, masih ada lagi? Menetralkan kembali tanah. Menetralkan tanah. Apa lagi? Masih ada? Ya. Oke. Pertama tadi itu meningkatkan hara yang tersedia dari proses mineralisasi di dalam bahan organik tanah. Kemudian menghasilkan humus tanah, kemudian meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK, juga menurunkan muatan positif tanah melalui proses pengkelatan terhadap mineral oksida tanah. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan ketersediaan dan efisiensi dari pemupukan. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat kita akan lanjutkan. Ya, kita akan masuk pada peranan bahan organik dan juga biologi tanah. Peranan bahan organik terhadap perubahan sifat biologi tanah itu pertama itu meliputi meningkatkan keragaman organisme yang hidup dalam tanah, yaitu makrobia dan mikrobia di dalam tanah. Yang kedua itu meningkatkan populasi organisme tanah, yaitu makrobia dan mikrobia. Apa saja contoh dari peranan biologi tanah yang adik-adik mahasiswa ketahui? Contohnya apa tadi? Makhluk hidup apa? Seperti cacing. Cacing. Apa lagi? B. Ya. Bekicot. Ya, makhluk hidup yang di dalam tanah itu sebagai peranan dari biologi tanah. Ya. Jadi ada makrobianya dan juga ada mikrobia. Ya, ini merupakan peranan bahan organik dari dan juga biologi tanah. Pernah lihat cacing? Di mana? Di tanah. Ya, itu di dalam tanah. Ya, jangan bilang cacing itu ada di air ya, ada di dalam tanah. Ya, benar sekali. Oke. Mengapa kita perlu yang namanya kapur bebas atau dolomit? Ya, ada yang tahu kapur dolomit? Tahu ya? Kapur dolomit itu untuk apa? Meningkatkan pH tanah. Ya. Kapur dolomit itu ada di mana saja? Di toko pertanian. Di toko pertanian.
Ini untuk kesempatannya. Jadi studi kasusnya adalah dampak buruk dari aplikasi pupuk kimia sintesis terhadap sifat tanah, baik itu sifat fisik, biologi, dan kimia tanah. Jadi aplikasi pupuk sintesis yang berlebihan akan berdampak terhadap sifat tanah. Walaupun secara jangka pendeknya bahwa aplikasi pupuk bisa meningkatkan produksi tanaman, tetapi dampak buruknya adalah ketika aplikasi pupuk kimia sintesis yang terlalu berlebihan akan berdampak terhadap penurunan sifat tanah, baik itu sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dari sifat fisik, aplikasi pupuk kimia sintesis yang berlebihan akan berdampak terhadap rusaknya struktur tanah. Karena dampaknya adalah karena ada hubungan timbal balik antara setiap sifat tanah. Jadi struktur tanah akan menurun ketika aplikasi pupuk kimia sintesis berlebihan, karena mikroorganisme tanah yang berfungsi sebagai dekomposer akan banyak yang mati. Itu untuk sifat fisik tanah. Berikutnya untuk sifat biologi tanah, bahwa konsentrasi bahan kimia sintesisnya terlalu tinggi akan berdampak terhadap sifat biologi tanah. Misalnya adalah populasi mikroorganisme dalam tanah. Jadi pupuk kimia sintesis dengan sifat yang terlalu tinggi akan berdampak terhadap populasi mikroorganisme tanah, di mana mikroorganisme tanah seperti cacing dan bakteri-bakteri yang baik untuk tanaman dan tanah akan mengalami kerusakan bahkan mati. Yang ketiga adalah bahwa pengaplikasian pupuk kimia sintesis yang terlalu tinggi akan berdampak terhadap sifat kimia tanah seperti pH tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa konsentrasi unsur hara di dalam pupuk kimia sintesis terlalu tinggi. Bukan hanya pupuk kimia, bukan hanya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah, tetapi juga unsur hara yang berdampak pada penurunan pH tanah, di mana ketika kita mengaplikasikan pupuk kimia yang terlalu tinggi dengan pH tanah yang stabil akan berdampak terhadap penurunan pH tanah, sehingga aplikasi pupuk kimia dengan konsentrasi aluminium misalnya terlalu tinggi akan berdampak terhadap penurunan pH tanah. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan hasil diskusi dari kelompok 1. Masih ada dari kelompok lain? Dan biologi tanah itu mengalami kerusakan atau kekeringan itu diakibatkan ada beberapa macam. Yang paling pertama itu yang pasti kita tahu bersama, yaitu penggunaan pupuk sintesis kimia yang berlebihan, di mana penggunaan melebihi kapasitas yang diajukan, atau juga dalam hal ini adalah penanganan hama penyakit yang menggunakan pestisida kimia atau pestisida sintesis yang juga berlebihan akan berdampak pada kesehatan tanah, di mana sifat kimia ini akan merusak mikroorganisme yang ada dalam tanah, yang ini yang kita ketahui adalah yang sangat berpengaruh pada kesuburan tanah itu sendiri. Dan kasus yang kedua ini mungkin kita tidak menyadari bahwa eksploitasi pada alam ini sangat berpengaruh. Misalkan ada penambangan pasir, ada penambangan batu bara, dan penambangan minyak bumi itu. Dari kasus yang sekarang ini adalah geotermal. Itu yang sangat berpengaruh pada kondisi alam atau kesehatan tanah itu sendiri. Eksploitasi ini yang digunakan yang tidak bertanggung jawab, maksud kami eksploitasi yang tidak bertanggung jawab artinya tidak melakukan dengan SOP yang baik dan tidak dilakukan kajian lebih mendalam. Itu akan menimbulkan kerusakan tanah yang sangat parah dan sangat berdampak pada kesehatan tanah itu juga, dan sangat berpengaruh pada produktivitas tanaman para petani di ladang atau di sawah. Bukan hanya tanah yang sudah dirusak, alam juga rusak dan sistem irigasi perairan juga rusak. Itu kira-kira pendapat dari kelompok kami. Solusi yang kami tawarkan di sini adalah bagaimana kalau sifat kimia ini sudah terlanjur, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah ini kalau sudah terlanjur rusak, dari pengaruhnya dari penggunaan pupuk kimia atau pestisida berlebihan. Yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan tanah itu dengan membiarkan tanah itu mengalami evolusi secara alami. Yaitu kita jangan dulu melakukan pengolahan tanah lebih lanjut dan kita membiarkan tanah itu berevolusi dulu. Itu penawaran yang pertama. Kalau kasusnya dalam penambangan atau penambangan eksploitasi lahan itu, yang kami sarankan adalah kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana menjaga kestabilan tanah itu sudah stabil dan juga menjaga alam itu sendiri. Itu lebih kepada kebijakan pemerintah. Jadi sekian dari kelompok kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Evolusi itu supaya tanah itu bisa kembali stabil, dan juga sebenarnya perlu ada yang namanya rotasi tanaman sehingga tanah tersebut itu bisa menjaga humusnya itu
tetap ada dan juga kualitas tanah itu tetap terjaga demi mempertahankan kualitas daripada sifat fisik daripada tanah itu sendiri. Kemudian juga menjaga mikroorganisme di dalam tanah. Dengan penggunaan bahan kimia yang lebih tinggi itu akan berdampak ya, sehingga kita perlu memperbanyak menggunakan pupuk organik untuk bisa memperbaiki daripada tanah itu sendiri. Ya, itu hasil dari studi kasus dari masing-masing kelompok. Terima kasih untuk responnya, dan materi kita hari ini kita akan akhiri, namun saya minta mahasiswa untuk menyimpulkan apa dari materi kita yang kita sudah dapatkan hari ini. Saya persilakan mahasiswa, ada yang bisa menyimpulkan dari pokok bahasan hari ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya menyimpulkan bahwa dari materi yang disampaikan oleh Bapak, bahwa penggunaan pupuk organik dapat memperbaiki sifat-sifat tanah, baik sifat fisik tanah seperti perbaikan struktur tanah, sifat biologi, menambah populasi mikroorganisme tanah, sifat kimia meningkatkan pH tanah dan meningkatkan unsur hara dalam tanah. Jadi penggunaan pupuk organik juga dapat menghindari penggunaan pupuk kimia yang berlebih yang dapat merusak sifat-sifat tanah. Baik, terima kasih. Bagaimana mahasiswa, sudah paham? Sudah mengerti pokok bahasan yang kita sampaikan hari ini? Sudah? Ya. Baik, dari kesimpulan tadi bahwa untuk menjaga sifat fisik perlu kita menggunakan pupuk organik, juga menjaga populasi mikroorganisme di dalam tanah sehingga tanah itu tetap subur, juga humusnya itu tetap ada dan dapat meningkatkan produktivitas daripada pertanian. Karena tanah itu sangat penting karena merupakan media tumbuh bagi tanaman. Ya. Baik, untuk pertemuan kita waktunya sudah selesai dan saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi saya. Saya mohon maaf, dan kita mengakhiri pertemuan kuliah kita hari ini dengan doa. Doa selesai. Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini kita akhiri, dan selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat. Selamat pagi, Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikian video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini menjadi bahan pertimbangan Bapak atau Ibu sebagai penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian, terima kasih.